Cerita horor yang menghebohkan warga sekitar makam Wiro Kabluk. Melihat pocong kembar 3. Kisah cerita horor yang menghebohkan warga sekitar makam Wiro Kabluk. Warga melihat ada pocong kembar 3 yang kemudian mereka bakar. Tapi ternyata yang sebenarnya sungguh mengejutkan. Kejadian yang menghebohkan ini sampai sekarang masih sering menjadi perbincangan warga di sekitar makam Wiro Kabluk. Sebenarnya peristiwa itu sudah lama, yaitu tahun 1995. Adanya pocong kembar 3 itu terjadi karena ulah 2 pemuda, yaitu Surata dan Daria. Surata sering dipanggil Cekot karena tangannya pendek, sedangkan Daria sering dipanggil gendut karena gemuk perutnya. Kedua anak itu sering menjadi pergunjingan warga di kampung dekat makam Wiro Kabluk. Surata dan Daria tamatan SMP, tidak mau melanjutkan sekolah meski orang tuanya menyuruh melanjutkan sekolah. Surata pernah bekerja di toko besi, tetapi karena ada masalah dengan majikannya, maka ia dikeluarkan sehingga sampai sekarang ia masih menganggur. Sedangkan Daria selepas SMP lalu membantu orang tuanya sebagai tukang batu. Memang orang tuanya termasuk tukang batu yang berpengalaman, sehingga banyak sekali langganannya. Daria sering-sering juga mengikuti ayahnya bekerja di tempat yang jauh. Surata dan Daria merupakan teman yang akrab. Waktu masih sekolah, berangkat sekolah dan pulang sekolah selalu bersama-sama. Di kampung pun juga selalu bersama-sama. Kedua anak tersebut mempunyai kegiatan yang kurang baik. Antara lain suka nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya di pinggir jalan. Di samping itu juga suka mengganggu kalau ada wanita yang lewat. Mereka juga suka merokok, meskipun untuk membeli rokok sering minta uang kepada orang tuanya. Yang paling tidak disenangi orang tuanya, keduanya kalau bangun tidur itu sampai siang, bahkan harus dibangunkan. Pada waktu nongkrong, keduanya sering menakut-nakuti orang lewat pura-pura jadi hantu. Kegiatan seperti itu akhirnya kena batunya. Pada waktu itu di Pengeranan ada wayang kulit semalam suntuk. Surata dan Daria siap-siap untuk menakuti orang-orang yang pulang dari nonton wayang. Pengeranan itu tempat petilasan Sunan Geseng. Di situ masih ada gumuk atau tanah yang menyembul ke atas, dan di situ dibangun sebuah gedung untuk tempat pertunjukan wayang kulit setahun sekali. Pertunjukan wayang kulit itu diadakan pada saat merti desa atau sehabis panen padi, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rezeki berupa padi. Di utara Pengeranan ada makam yang disebut makam Wiro Kabluk. Yang dimakamkan di situ adalah Wiro Kabluk, yaitu prajurit Mojopahit. Disebut Wiro Kabluk karena sangat sakti. Kalau di pedang atau ditombak suaranya blak bluk tidak luka. Dia sampai ke tempat itu karena di Mojopahit terjadi perang yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Mojopahit yang ditandai dengan sengkalan atau sirna ilang kertaning bumi, yaitu pada tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Jadi dia termasuk pelarian untuk menyelamatkan diri. Konon kubur Wiro Kabluk tidak boleh diberi cungkup bergenting, tetapi atapnya hanya memakai daun kelapa atau disebut blarak. Surata dan Daria
juga menonton pertunjukan wayang. Ia membawa kain putih yang dilipat. Keduanya nonton wayang sampai pukul 1 dini hari. Kemudian keduanya meninggalkan pertunjukan wayang, bersiap-siap untuk menakuti orang yang lewat. Setelah sampai dekat makam Wiro Kabluk, kain putih yang mereka bawa dibuka dan digunakan untuk membalut tubuhnya dari kepala sampai kaki. Adapun belahannya ada di bagian depan. Kemudian mereka duduk dekat makam Wiro Kabluk. Tidak antara lama ada suara dan disusul dengan munculnya hantu pocong dari timur kuburan. Hantu itu tampak putih. Tali jenazahnya masih tampak dari kepala sampai kaki. Kain kafan yang menutup mata tanpa terbuka sehingga matanya tampak mengeluarkan cahaya merah campur kuning. Hantu itu tampak jungklak-jungklik di depan Surata dan Daria, yang juga wujudnya sudah seperti pocong karena dibalut dengan kain putih. Surata dan Daria takut sekali akan bersuara, tidak bisa. Pocong itu menari jangklak-jungklik mengitari Surata dan Daria. Kalau dilihat, tampak ada 3 pocong atau disebut pocong kembar 3. Yang satu menari-nari mengitari yang 2. Lama-lama Surata dan Daria lari sambil berteriak, pocong. Pocong yang sebenarnya mengejar Surata dan Daria. Tampak ada 3 pocong yang berlari-lari. Tidak antara lama ada penonton wayang yang lewat tempat itu. Kurang lebih ada 5 orang melihat pocong-pocong itu. Mereka ketakutan dan lari sambil berteriak, pocong, pocong, pocong kembar 3. Suara Surata dan Daria berlari melompat masuk dalam selokan. Mendengar rame-rame itu, warga sekitar makam berdatangan. Mereka masih melihat adanya 3 pocong. Karena sudah banyak orang yang datang, maka rasa takut menjadi hilang. Penonton wayang yang lewat itu ada yang mengambil batu dan melempar pada pocong-pocong tersebut. Kemudian disusul penonton-penonton lain juga melempar pocong itu. Bahkan ada penonton wanita yang membawa obor, belarak atau daun kelapa dilemparkan pada pocong. Kebetulan yang dilempar itu Surata dan kain kafan yang dipakai itu lalu terbakar. Karena kesakitan, Surata dan Daria sebagai pocong gadungan berteriak, tolong, tolong, jangan dilempar, saya Daria manusia bukan pocong. Kemudian pocong yang sebenarnya dilempar batu, tetapi batu itu setelah dekat dengan tubuh pocong jatuh tidak mengenai tubuhnya. Begitu pula waktu dilempar obor, ternyata obor itu lalu padam. Akhirnya pocong itu meloncat hinggap di pohon serut kemudian menghilang. Orang-orang melihat pocong itu menghilang berteriak, pocongnya ngilang, pocongnya ngilang. Mendengar teriakan Daria, orang-orang lalu mendekat pada pocong gadungan yaitu Daria dan Surata. Mereka menolongnya mengangkat dari dalam selokan. Surata yang pakaian pocongnya terbakar oleh orang-orang yang menolongnya dibuka atau dilepas. Tarna, teman akrab Daria, melihat Daria dikerumuni banyak orang lalu berteriak, Daria, Daria, ngapain kamu jadi pocong? Daria diam saja karena menahan sakit dan malu. Setelah sekeluarga Daria dan Surata datang, maka Daria dan Surata dibawa ke rumah sakit. Surata badannya melepuh karena kena api yaitu obor belarak. Sedangkan Daria kepalanya benjut karena kena lemparan batu. Kakinya keluar darah karena terantuk batu-batuan dan tersangkut duri.
Setelah mendapat pengobatan, Surata dan Daria diperkenankan pulang dari rumah sakit. Kejadian itu merupakan peringatan bagi kita, janganlah bertindak yang aneh-aneh, meskipun itu hanya iseng, karena bisa membawa akibat yang kurang baik bagi kita. Demikian juga pocong yang sebenarnya mungkin tidak rela disaingi oleh Surata dan Daria, maka ia keluar menakuti Daria dan Surata, juga banyak orang lain. Semua itu merupakan kejadian puluhan tahun yang lalu, namun sampai sekarang masih menjadi pergunjingan banyak orang.